Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia mengenai menelusuri dan menganalisis model teks proposal. Menelusuri dan menganalisis model teks proposal merupakan dalam mendesain proposal sebagai genre makro adalah bahwa seluruh isi dan gagasan dalam proposal seharusnya disampaikan dalam bahasa Indonesia yang baku. Jadi, kalau kita mau membuat proposal, seharusnya tata bahasa yang kita buat dalam pembuatan proposal itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Menelusuri model teks proposal disusun menurut struktur teks tertentu. Struktur teks itu terdiri atas tahapan-tahapan yang direalisasikan oleh genre mikro yang sesuai dengan isi dan fungsi tahapan tersebut. Selanjutnya akan mempelajari mengenai menelusuri model teks proposal dan menelusuri model teks kegiatan. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal penelitian secara umum. Proposal penelitian memuat unsur-unsur yang terdiri atas latar belakang dilakukannya penelitian. Jadi, pada saat pembuatan latar belakang, itu harus kita pelajari, harus diisi tentang apa yang akan melatar belakangi pembuatan penelitian kita, pembuatan proposal kita. Semua hal yang melatar belakangi tentang pembuatan proposal itu harus mencakup di latar belakang. Apa yang menjadi dasar kita untuk meneliti, untuk melakukan kegiatan, itu harus tercantum dan tertuang di latar belakang. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di rumusan masalah itu juga masih ada sangkut pautnya dengan latar belakang. Tapi di rumusan masalah itu bagaimana kita merumuskan masalah yang ada di latar belakang tadi menjadi poin-poin yang kita tuangkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berisi tentang jawaban dari rumusan masalah. Apa yang akan menjadi tujuan dari masalah yang didapatkan sehingga kita bisa melakukan penelitian tersebut. Selanjutnya juga ada manfaat dan pentingnya penelitian. Apakah kebermanfaatan penelitian kita untuk halayak ramai bagi bidang akademisi atau bagi diri kita sendiri, itu harus tertuang dalam penelitian kita. Sebagai mahasiswa, kita harus mengisi manfaat dan pentingnya penelitian itu sebagai sumber akademisi. Selanjutnya, ada tinjauan teoritis yang menguraikan acuan teori utama dan elaborasi. Jadi, setelah adanya latar belakang, kita harus juga mengisi tentang tinjauan teoritis atau tinjauan pustaka. Semua pustaka yang ada itu harus diisi di tinjauan pustaka. Masing-masing instansi atau jurusan masing-masing itu mempunyai nilai minimum, lembaran minimum berapa banyak jumlah tinjauan pustaka yang harus tertuang dalam pembuatan proposal penelitian. Semua teori yang menunjang penelitian kita harus tertuang secara lengkap dengan poin-poin tertentu yang berisi pustaka-pustaka yang menunjang penelitian kita. Selanjutnya ada kerangka pikir atau bingkai acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah tersebut. Kerangka pikir ini berisi tentang poin-poin dari rumusan masalah, latar belakang, yang akhirnya akan dijadikan acuan untuk melakukan penelitian kita. Selanjutnya ada asumsi atau hipotesis yang akan diuji. Penelitian kita harus diasumsikan bahwa apa yang akan kita lakukan adalah akan terjadi. Sumber data atau subjek penelitian berisi tentang data-data apa saja yang akan kita teliti, subjek-subjek penelitian kita apa saja yang kita teliti, sumber-sumber data kita diperoleh dari
apa saja itu harus tertuang dari sumber data. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Kita menggunakan instrumen apa saja dalam mengumpulkan data apa saja yang akan kita gunakan. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian. Dalam penelitian eksakta, kita harus ada cara kerja, itu tertuang dalam metode dan prosedur penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data yang akan dilakukan. Teknik analisis data yang dilakukan itu berisi tentang analisa data apa saja yang kita peroleh, selanjutnya akan dianalisa di teknik analisa data. Selanjutnya ada poin daftar pustaka. Jadi, kita membuat proposal di bidang ilmiah, karya tulis ilmiah itu harus ada daftar pustaka. Daftar pustaka itu berisi daftar pustaka itu adalah sangat penting dalam pembuatan proposal karya tulis ilmiah yang bersifat ilmiah. Karena daftar pustaka bertujuan untuk melihat apakah pustaka kita yang proposal yang kita gunakan adalah ada pustakanya sesuai dan sehingga kita tidak dicap sebagai plagiat. Unsur-unsur yang kurang dalam membuat proposal yaitu pendahuluan, landasan teori dan tujuan pustaka, metodologi penelitian, daftar pustaka, dan simpulan pada struktur teks hubungan genre pada teks proposal penelitian. Kenapa? Karena di pendahuluan itu kebanyakan berisikan tentang latar belakang, tapi banyak tidak diisi hal-hal yang paling mendasar dalam latar belakang kita. Latar belakang itu kita bisa lihat dari judul yang akan kita buat. Dari judul itulah yang melatar belakangi bagaimana kita akan melakukan penelitian. Di landasan teori banyak diisi yang tidak sesuai dengan judul. Metodologi penelitian itu juga semuanya itu berasal dari judul atau tema penelitian kita. Jadi kita bisa mengembangkan pendahuluan, latar belakang, landasan teori, dan tujuan pustaka itu dari judul yang akan kita kelola. Misalnya akan melakukan penelitian tentang mikroplastik pada sedimen perairan. Jadi apa sih yang melatar belakangi kenapa kita harus memeriksa mikroplastik dalam sungai atau dalam sedimen perairan? Apa yang melatar belakangi? Kenapa? Kenapa kita mau melakukan penelitian tentang mikroplastik? Itu semua harus ada di latar belakang. Karena judul penelitian kita tentang mikroplastik pada sedimen. Kenapa mesti sedimen perairan? Kenapa mesti mikroplastik? Itu harus tertuang dalam pendahuluan. Di landasan teori, kenapa? Apa itu mikroplastik? Kenapa mikroplastik? Mikroplastik berasal dari mana? Mikroplastik itu kenapa begitu penting harus diteliti? Itu juga harus ada di landasan. Metodologi penelitian. Metode yang akan kita pakai seperti apa? Bagaimana cara mengekstrak mikroplastik dari sedimen? Itu harus tertuang dalam metodologi. Juga analisis datanya, sebaran mikroplastiknya mau dianalisis seperti apa? Apakah dengan metode Sketcher, metode apa? Itu harus ada di metodologi. Waktu dan tempat itu juga penting karena itulah yang menjadi dasar bahwa penelitian kita memang dilaksanakan. Selanjutnya juga daftar pustaka. Kenapa daftar pustaka itu penting? Yang menjadi sumber dan pustaka kita dalam membuat proposal itu ya dari daftar pustaka. Pustaka kita karena sebenarnya penelitian itu juga kan sudah ada yang melakukan kecuali kita menemukan hal-hal baru. Selanjutnya adalah menganalisis struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Proposal kegiatan yang dimaksud adalah proposal yang dirancang bukan untuk penelitian, melainkan untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi seminar, kongres, lokakarya, pelatihan, pengabdian, magang,
dan sebagainya. Proposal kegiatan yang akan dibahas di sini adalah proposal kegiatan magang yang apabila magang sudah selesai dilaksanakan, kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan magang. Unsur-unsur proposal magang itu adalah pendahuluan, tata laksana kegiatan, penutup. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada proposal kegiatan. Pendahuluan juga pada proposal magang, pendahuluan juga berisi tentang latar belakang dan tujuan kita melakukan magang. Pendahuluannya apa? Yang melatar belakangi kita mengambil magang di situ apa? Itu harus mencakup di pendahuluan. Selanjutnya adalah tata laksana kegiatan. Semua kegiatan yang kita laksanakan itu harus masuk di sana. Selanjutnya adalah penutup. Menganalisis formulasi bahasa pada proposal, manfaat proposal dan pihak yang diberi proposal. Menggali teks proposal, baik proposal penelitian maupun proposal kegiatan yang bukan penelitian. Menganalisis formulasi bahasa dalam proposal. Bahasa proposal mengandung makna keakanan. Bahasa yang demikian menggambarkan bahwa penelitian atau kegiatan yang dimaksud belum dilaksanakan, tetapi direncanakan untuk dilaksanakan. Jadi, maksudnya di sini adalah dalam pembuatan proposal di metodologi misalnya, proposal ini, kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari. Jadi, di situ terisi bahwa kegiatan ini belum dilaksanakan, sehingga yang akan dilaksanakan adalah nantinya proposal ini, penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari. Atau kegiatan magang ini akan dilaksanakan di perusahaan A. Selanjutnya adalah menganalisis manfaat penyusunan proposal. Proposal penelitian atau proposal kegiatan merupakan rancangan bahwa sebuah penelitian atau kegiatan yang akan dikerjakan, proposal dapat memandu arah yang akan dituju oleh penelitian atau kegiatan tersebut. Selanjutnya, menganalisis pihak yang diberi proposal. Seandainya proposal itu adalah proposal penelitian yang Anda buat, proposal itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing dan kepada program studi atau petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan. Jadi, kita harus tahu proposal itu harus diberikan kepada siapa. Siapa yang akan menerima proposal kita. Proposal penelitian setidaknya kepada dosen pembimbing. Tapi kalau proposal kegiatan magang itu bisa dua tempat, yaitu pertama diserahkan kepada dosen pembimbing kita dan juga diserahkan kepada perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut menginginkan. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak menginginkan proposal. Metodologi penelitian. Tahapan metodologi penelitian meliputi waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, alur penelitian. Dari ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan tahapan metodologi menyajikan pendekatan, metode, dan teknik penelitian yang akan diterapkan. Sehingga di metodologi ini kita harus secara gamblang menjelaskan waktu dan lokasi penelitian kita. Kita akan melaksanakannya saat kapan, di mana, jam berapa, sumbernya, sumber data penelitian kita apa, apakah suhu, waktu, mikroplastiknya sendiri atau apa. Alur penelitian adalah biasanya ke cara kerja. Jadi apa saja, misalnya kayak penelitian tentang mikroplastik pada sedimen perairan. Apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu apa? Apakah langsung mengambil mikroplastiknya pada sedimen perairan? Terus alat-alat dan bahan yang kita gunakan seperti apa? Kita akan melaksanakan penelitiannya di mana? Di lab kah? Di ruangan terbuka kah? Di sungai? Di danau? Itu semua harus tertuang dalam metodologi penelitian. Cara pengambilan sampelnya seperti apa? Kemudian juga analisis datanya. Plastik itu akan dianalisa seperti apa? Apakah dilihat sebarannya? Apakah dilihat hanya membandingkan jenis-jenis mikroplastiknya saja?
Selanjutnya ada daftar pustaka. Model penelusuran daftar pustaka yang diikuti secara internasional pada umumnya adalah menggunakan sistem APA atau sistem Harvard. Prinsip yang mendasar pada penulisan daftar pustaka adalah bahwa semua karya yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka harus secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis karya tersebut. Jadi, sebenarnya pembuatan daftar pustaka itu tergantung instansi apa yang akan kita tuju. Misalnya, dalam pembuatan proposal penelitian itu, di kampus kita menggunakan metode sistem daftar pustakanya seperti apa. Karena setiap universitas atau setiap jurusan juga bisa beda-beda dalam sistem pembuatan daftar pustaka. Namun, pada umumnya, sistem pembuatan daftar pustaka menggunakan sistem APA atau sistem Harvard. Juga, di sini harus secara alfabetis yang artinya adalah berdasarkan abjad. Jadi, kita harus mengurutkan daftar pustaka kita dari A, B, sampai Z. Bagaimana mengurutkannya? Itu dari huruf yang A itu ditulis lebih dulu daripada huruf yang Z. Jangan sampai bercampur-campur antara huruf A, B, D, Z, itu nggak boleh. Selanjutnya adalah kesimpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks proposal penelitian. Setelah mengobservasi, mengeksplorasi, dan menganalisis proposal, Anda dapat menyimpulkan struktur teks dan hubungan genre di dalamnya. Selanjutnya adalah pembuatan daftar pustaka dengan APA style. Di sini ada dua contoh penggunaan daftar pustaka dengan 1 orang penulis dan 3 orang penulis. Biasanya adalah yang ditulis nama belakang dari penulis. Misalnya, nama saya Eka Rizky Mewinda, namun yang dituliskan sebagai daftar pustaka, penulis namanya itu adalah nama belakang saya, yaitu Mewinda. Selanjutnya ada yang disingkat ER. Jadi, nama yang dituliskan di daftar pustaka itu adalah nama belakang. Kemudian adalah tahun tulisan tersebut dibuat, judulnya, lalu kalau jurnal, itu jurnal apa, volume, nomor, kemudian ada halaman. Terima kasih.